Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gaza Azizi. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Analisis Spasial dan Non-Spasial dalam berbagai bidang dengan metode pendekatan spasial SLM, SEM, dan GWR. Yang pertama ada abstrak. Makalah ini membahas analisis spasial dan non-spasial dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan perikanan. Isu utama yang diangkat meliputi pengaruh faktor spasial terhadap pendapatan pribadi, ketimpangan gender dalam keanekaragaman, serta optimalisasi hasil tangkapan ikan di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pendekatan spasial dapat meningkatkan akurasi analisis dalam berbagai sektor. Metode yang digunakan mencakup metode spasial seperti Spatial Lag Model (SLM), Spatial Error Model (SEM), serta pendekatan Geographically Weighted Regression atau GWR untuk menganalisis hubungan antar variabel di lokasi yang berbeda. Lanjut di bagian pendahuluan, yaitu analisis spasial dan non-spasial memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan perikanan. Dalam ekonomi, pemahaman terhadap hubungan spasial antar wilayah dapat mempengaruhi akurasi dalam memprediksi distribusi dan pendapatan ketimpangan sosial. Sebagai contoh, dalam sektor perikanan, analisis spasial digunakan untuk memahami distribusi ikan di perairan Indonesia, seperti dalam penelitian tentang hasil tangkapan ikan cakalang di Laut Sawu. Faktor oseanografi seperti klorofil A dan suhu permukaan laut berperan dalam menentukan lokasi potensial penangkapan. Dengan metode seperti Geographically Weighted Regression atau bisa disebut GWR dan pemanfaatan data satelit, penelitian ini membantu mengidentifikasi pola distribusi ikan secara lebih akurat. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya terumbu karang buatan dalam mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Oleh karena itu, pendekatan spasial dan non-spasial diperlukan untuk menghasilkan kebijakan berbasis data yang lebih akurat. Dengan mengintegrasi data analisis ini, pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi perikanan dapat dilakukan secara lebih efisien. Makalah ini membahas tentang metode analisis spasial serta penerapannya dalam kasus yang relevan. Jadi hasil analisis non-spasial yang dipakai pada penelitian ini adalah data hasil tangkapan ikan dan indikator ekonominya. Nah, analisis non-spasial pada penelitian ini lebih berfokus pada hubungan antar variabel tanpa mempertimbangkan faktor lokasi. Jadi kenapa kita memakai data analisis non-spasial? Karena jadi data analisis non-spasial ini dapat menyebabkan bias jika terdapat ketergantungan spasial dalam data. Kesimpulannya, integrasi antara analisis spasial dan non-spasial sangat penting untuk memahami pola distribusi data yang kompleks dan menghasilkan kebijakan lebih efektif dalam sektor ekonomi dan perikanan. Terdapat beberapa metode analisis spasial dan non-spasial yang digunakan. Yang pertama adalah Spatial Lag Model atau SLM, kemudian Spatial Error Model atau SEM, dan Geographically Weighted Regression atau GWR. Yang pertama terkait Spatial Lag Model, memiliki rumus Y sama dengan Rho WY plus X beta plus var epsilon atau error term. SLM sendiri digunakan dalam makalah ini untuk mengukur pengaruh spasial terhadap pendapatan pribadi di Amerika Serikat dan hubungan spasial dalam distribusi ikan. Kemudian Spatial Error Model, yaitu rumusnya Y sama dengan X beta plus U. SEM digunakan dalam analisis ekonomi untuk menghindari bias dalam estimasi akibat pengaruh spasial yang tidak terdeteksi secara langsung. Yang terakhir adalah Geographically Weighted Regression atau GWR. GWR digunakan dalam penelitian terkait ketenagakerjaan perempuan di Indonesia untuk menganalisis variasi faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja berdasarkan wilayah. Berdasarkan rumus tersebut, dihasilkan analisis spasial menunjukkan bahwa faktor lokasi memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi dan perikanan. SLM sendiri menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat pendidikan tinggi dan ekonomi yang lebih besar cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Namun, jika ketergantungan spasial diabaikan dan hanya menggunakan regresi non-spasial, hasil estimasi menjadi bias dan kurang akurat. Dalam studi tenaga kerja perempuan di Indonesia, metode Geographically Weighted Regression menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan dan upah memiliki pengaruh yang berbeda di setiap wilayah, sehingga kebijakan ketenaga kerjaan perlu disesuaikan berdasarkan karakteristik geografis masing-masing daerah.
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pendekatan spasial dan non-spasial memiliki peran yang lebih penting dalam memahami berbagai fenomena ekonomi dan perikanan. Analisis spasial memberikan wawasan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah seperti yang terlihat dalam studi tentang pendapatan pribadi di Amerika Serikat, ketimbangan tenaga kerja perempuan di Indonesia, serta distribusi hasil tangkapan ikan cakalang di Laut Sawu. Model spasial seperti Spatial Lake Model atau SLM, Spatial Error Model atau SEM, dan Geographically Weighted Regression atau GWR menunjukkan bahwa faktor geografis berpengaruh signifikan terhadap variabel ekonomi dan ekologi. Sementara itu, analisis non-spasial dapat memberikan gambaran umum, tetapi cenderung menghasilkan estimasi yang kurang akurat jika faktor spasial diabaikan. Oleh karena itu, kombinasi metode spasial dan non-spasial sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Sekian.